Bismillahirrahmanirrahim. Wa taridu sighatu if'al bil ma'na sabiq li sittatin wa isrina ma'nan ala ma fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayfin wa salasina. Kalau di kamus ada yang baca linayfin wa salasina sama. Wa yatamayyazu ba'duhu an ba'din bil qara'. Dados sighat amar yang maknanya perintah itu tidak jaminan harus wajib. Ada beberapa amar yang tidak lil wujub. Ini penting dalam disiplin ilmu usul fikih, sehingga tidak semua perintahnya Allah atau perintahnya Nabi menjadi perintah wajib. Misalnya yang masyhur itu wa idza halaltum fastadu, jika kamu setelah tahallul, kan ketika kita ihram enggak boleh berburu hewan. Setelah tahallul kata Allah fastadu, maka berburulah. Bukan berarti para kiai setelah ikhram terus rame-rame nyari kijang, kan jadi lucu. Meskipun perintahnya fastadu, maka berburulah. Nah, itu penting. Jadi makanya dibutuhkan ilmu usul fikih untuk menganalisis fikih. Mestinya amar itu kan perintah. Logikanya kalau perintah perlu dituruti. Tapi ada beberapa perintah yang hanya lil ibahah. Yaitu tadi misalnya wa idza halaltum fastadu, jika kamu sudah tahallul dari ibadah haji atau umroh, maka berburulah. Nah, itu amar lil ibahah karena sebelumnya haram, maka perintah di sini hanya lil ibahah. Tapi ada beberapa perintah yang dari sesuatu yang awalnya haram. Itu kalau awalnya haram dalam kaidah fikih, sekali dihukumi boleh, maka malah naiknya ke wajib. Ya, dalam kaidah disebut maka nama mamnu'an idza jaza wajib. Jadi sesuatu yang haram sekali kena hukum jaiz boleh, malah meloncat jadi hukum apa? Wajib. Misalnya qatul udwi. Kalau Pak Haris baca dengan udwi apa adwi? Orang keliru semacam sini-sini. Udwi. Pokoknya bacaan saya ini buat menasih bacaannya Pak Haris. Kalau beda berarti Pak Haris yang salah, karena senior saya. Ini kasus ini, direktur tapi masalah ini masih belum, harus dikonfirmasi. Karena kalau mondok tidak lama itu udwin ya sama, yasmilu yasmalu sama. Tapi nanti kalau kelasnya di atasnya yasmilu itu kasus, yang benar itu yasmalu. Tapi kalau dibanding sampean ini sudah cukup, ini ilmunya sudah cukup. Tapi ini harus ya agak boleh tersinggung Pak, latihan jadi wong ati apik. Nah, itu penting. Sehingga kenapa ada madhab, ada macam-macam. Karena ada jaminan perintahnya Allah dan Rasul itu semuanya lil wujub, ada lil ibahah, ada lil tahdid, ada macam-macam. Nah, lil ibahah contohnya tadi apa? Wa idza halaltum fastadu. Misalnya, faida qudiyati sholatu fantasiru fil ard. Ketika sholat selesai maka bubarlah. Kamu tidak perlu kayak orang Wahabi di Arab Saudi sekali salam langsung lari. Alasan kamu fantasiru al-amru lil wujub. Salam langsung ayo lari. Mergo qala ta'ala fantasiru. Ya kasus kalau gitu. Makanya nggak bisa orang jadi ahli fikih tanpa keahlian usul apa? Fikih. Karena di usul fikih ini nanti dipilah-pilah sekian amar yang maknanya itu ada lil wujub, lil ibahah, lil tahyir, lil tahdid, macam-macam. Makanya saya ingin menjelaskan itu. Wa illa faqat awsalaha. Ini kalau maknani ala basahal ya ala, karena sanad kita sama ya. Basahal dulu ngaji sama Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas itu yang ngaji sama Sohibul I'anah Sayyid Abi Bakar apa? Jadi kalau sampean Pak Haris langsung Mbak Zubair apa lewat aku? Muter, yes Pak Haris, tak tombok, darurat. Ya, sampean sanatnya ya sampean Pak Haris, saya misalnya Mbak Mun, Mbak Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbak Mahfud Termas itu mukim di Mekah, itu langsung ngaji sama Sayyid Abi Bakar apa? Sayyid Abi Bakar Sato ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nah, sanad paling dekat dengan Sayyid Abi Bakar Sato itu keluarga saya termasuk. Karena Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak namanya Umar Sato. Termasuk ya saya bilang termasuk keluarga. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah. Terus punya anak namanya Hamzah Sato. Itu saryanya di Sedan di daerah sana.
Mbah Hamid Sato itu pernah nikahi buyut saya, tapi setelah punya anak mbah saya. Jadi mbah saya itu pernah jadi anak tirinya Sayyid Hamzah Sato. Tidak saya terangkan sana dulu, karena Pak Haris nggak mungkin bisa menjelaskan ini. Kalau tidak niru saya, tidak bisa. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang. Jadi Mbah Mat itu mbahnya Mbah Mun. Mbah Mun punya ibu, asmane Nyai Mahmudah. Mahmudah itu binti Ahmad. Mbah Ahmad itu mertuanya Mbah Zubair. Mbah Ahmad itu ngaji di Mekah, itu tidak ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yaman, tapi ngaji sama Sayyid Umar Sato, kakaknya Abi Bakar apa? Sato. Sayyid Umar Sato berkeyakinan ngaji itu tidak perlu kitab besar, tapi hafal, harus hafal. Sehingga jurumiyah ya dihafalkan, Imriti dihafalkan, Alfiyah, kitab-kitab Mabadi juga dihafalkan. Sehingga ketika Mbah Mat itu rawuh ke sarang, menerapkan mahfudzat, karena ada lembaga yang bernama sekolah MGS. Terus korbannya ya kita-kita, kalau nggak hafal tuh nggak naik juga. Jadi Mbah Said Umar itu termasuk akibatnya ke kita. Akhirnya kita wajib menghafal, termasuk bahasa hal, terus beberapa kiai hajen, Banafe mewajibkan menghafal, karena dulu Mbah Umar itu ilmu itu manfaat nak dihafal. Untung tidak nyuruh ngapalkan kaidah usul fikih. Tapi itu dulu lazim. Sayyid Abi Bakar Sato bisa alim gitu itu karena ngaji sama kakaknya, namanya Umar Sato. Jadi kalau pakai sanad sarang, misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair juga bisa lewat Mbah Mat. Mbah Mat itu ngaji saya, Mas Sayyid Umar apa? Sayyid Umar Sato itu yang mewajibkan muhafadzah. Jadi termasuk tradisi menghafal itu yang keras itu Sayyid Umar Sato. Nah, sehingga saya mohon kaidah-kaidah fikih, karena bahasa hal itu spesialnya di kaidah fikih, saya mohon itu dihafalkan. Kayak tadi makana mamnu'an idza jaza wajib. Misalnya orang makan bangkai itu haram. Orang nyuri gedangnya Pak Haris, gedang gorengnya Pak Haris itu haram. Haram. Tapi sekali kamu kelaparan, kalau nggak makan gedangnya Pak Haris itu mati, maka wajib makan. Bukan sekedar boleh, tapi apa? Wajib. Karena sesuatu yang pernah dilarang sekali boleh langsung naik, hukumnya jadi apa? Wajib. Orang makan bangkai itu haram. Tapi kalau kamu darurat, kalau nggak makan bangkai itu mati, hukumnya makan adalah wajib. Setelah menjadi wajib, kena kaidah ad-daruratu muqaddaratun biqadri. Jadi kalau kira-kira makan bangkai itu kakinya cukup, nggak perlu makan semua. Paham ya? Makanya itu bisa diteruskan. Misalnya orang melihat perempuan itu haram, tapi kalau harus lihat di syahadah atau taklim atau macam-macam, itu langsung wajib. Itu memang kaidahnya gitu. Qatul udwi haram, tapi sekali harus karena ada kepentingan medis menjadi wajib. Nah, itu kaidah makana mamnu'an idza jazan wajib. Sesuatu yang dilarang sekali kena hukum jaiz, entah karena alasan apa, langsung naik jadi apa? Wajib. Nah, tentu ini butuh sekian analisis untuk membuktikan itu. Nah, makanya terus orang-orang usuliyin membuat bab seperti ini. Kalau baca ya. Wa yatamaya zubatuha lan dadi beda. Watari dulam tu meko apa sighatul amri atau sighatul ifal bil makna sabab di sitatin wa isrina maknan sampai 26 makna ala ma fil asli wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayifin wa salasina wa yatama yazuba dua an ba'din bil qara'in. Tentu nanti yang bisa membedakan adalah qarina. Satu misalnya taruhan awal tu lil wujubi, pertama karena wajib, nahu wa aqimus sholat walin nadbilan amar tumeka kanggo makna sunat, nahu fakatibuhum in alim tumfihim khairan. Fakatibuhum mongko ngakatono kita basira hum ing para budak in alim tum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalem para budak khairan ing kapinan. Itu tentu hanya sunnah, karena tidak ada ulama yang mewajibkan melakukan akad kitabah. Walil ibahati lan mukrana ibahah, nahu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mangano sira kabeh min thayyibati ma.
Ae mimma tekse mangan saka perkara yustalat tukang den anggap enak apa ma minal mubahat saking pira-pira barang sing mubah. Walid tahdidilan krana nglulu. Nglulu niku ngongkon tapi nak dilakoni yang perintah itu kecewa, itu nglulu cara Jawa. Dia nyuruh sesuatu tapi kalau dilakukan betul yang menyuruh kecewa berat. Nahu i'malu masyitum. I'malu nglakoni ya sira kabeh mak ing perkara situm kang karep sira kabeh. Anda boleh melakukan apa saja. Tentu tidak mungkin itu Allah kok menyuruh orang boleh melakukan apa saja. Tentu Allah tidak mungkin membolehkan kita zina, maling, korupsi. Tapi kalau Allah sedang murka malah ngendikane i'malu masyitum kulit tahdid. Kila dindawono apa ngene. Wa yastukulan beneri apa tahdid ma tahrimi sepetane hukum haram wal karahati lan hukum makruh. Ini yang mulai sulit ya, yang mulai bab-bab mukhtalafah. Walil irsadi lan amar iku tumeka kanggo makna ngekeki panduan, ngekeki petunjuk. Ngekeki petunjuk apike iku piye. Tapi tidak raruan sah dan tidak sah, tapi mau apike iku piye. Nahwu wastasyidu syahidaini mir rijalikum. Wastasyidu lan ngangkat syahid sira kabeh syahidaini ing saksi loro, sing saksi loro iku mir rijalikum saking wong lanang-lanang sira kabeh. Lawal maslahatu te maslahat misale fihi ing dalam istisyad iku dunyawiyatun bangsa dunyawi. Bikhilafiyah hale berbeda nih misale syahadah atau maslahat finnat bi ing dalam masalah sunat. Nah ini termasuk bab-bab yang banyak masalah ya. Saya belajar kitab di bab tolak ya, bab paling sensitif karena kalau ya betul kita tolak berarti kita menggauli istri adalah haram. Meskipun tidak sampai zina ya, tapi kalau tidak, ya pokoknya masalah. Sekarang sampai saya tanya, orang menceraikan istrinya untuk menjadi sah cerai itu harus ada saksi enggak? Untuk menjadi sah cerainya, enggak kan? Kamu marah, bentrok sama istri di dapur, tolak tuki, menjadi tolak enggak? Menjadi. Tapi di bab tolak itu Allah ngendikan. Di bab tolak yang mulai lima tuh harimu ma'ahallahu la kata tagi mana kok marrota aswajid itu ada kata wa asyidu dawe adlim minhum. Di antara irsadnya Allah itu kalau tolak itu harus ada dua saksi. Maka para usuliyin ini berpikir apa dua saksi itu syarat sahnya tolak, apa syarat untuk orang lain atau hakim mempercayai terjadinya tolak. Itu kan ada sekian kemungkinan. Itu kan sama dengan misalnya ada kata wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ujilah anak yatim itu. Apa betul kita butuh menguji? Apa uji ini supaya kita tahu, dan itu tidak harus lewat ujian. Misalnya dari indikasi perilakunya yatim tadi. Ini bab-bab yang para usulin itu gak berhenti berpikir. Saya ulang lagi ya, tolak itu hakuz zauji. Sehingga kalau zaud melafazkan tolak secara sorry, harusnya ya waqa'at tolak. Cek masyhudan balik itu disaksikan, amlam yusyahad atau tidak disaksikan. Tapi tentu ini melahirkan sekian problem. Misalnya ada perempuan solihah, misalnya bapak itu solihah, ingat betul kalau suaminya sudah mentalak. Setelah iddahnya selesai, kalau iddahnya belum selesai gak masalah, nanti saya tunjukkan ya masalah tafasilu hukmil mu'tadah. Iddahnya sudah selesai, istrinya ini merasa dosa betul kalau digauli, karena dia ingat betul kalau sudah ditalak. Saya ulang lagi ya, ada seorang perempuan solihah, tentu yang perlu kita pikirkan yang solihah. Ada perempuan solihah, ingat betul, dia ingatannya nggak ada masalah, normal, baik. Ingat betul kalau dia ditalak. Setelah masa iddahnya selesai, si suami mengklaim kalau dia itu tidak mentalak. Mungkin otaknya dapati benar atau ingatannya dapati benar, atau dia bohong, memang eman setelah boleh bujuku ya angel. Pak Haris tahu sekali, sangat. Ini tuh direktur Mahatali, santrinya banyak mahasiswi tapi belum nikah. Nah, itu misteri pernikahan. Logikanya kan ganteng
sekarang terkenal ngalim, direktur kan tinggal milih. Tapi justru karena keangkuhan itu jadi kesulitan. Jadi justru karena keangkuhan itu jadi sulit. Nanti tak ijazahi Pak supaya gampang. Tak ijazahi sabar belum nikah maksudnya. Bukan dijazahi cepat nikah. Jadi jangan DR dulu. Jadi saya ke Pak Haris, selain saya dianggap gurunya, ini teman saya mulai dulu di Sarang. Jadi pertama ada Mahat Ali di Sarang itu yang dijadikan latihan ini Pak Haris jadi siswa saya. Angkatan kedua apa ketiga? Ketiga. Saya ulang lagi ya. Enggak, ini memang Mbah Sahal terkenal ahli fikih. Saya kenal banyak sama beliau karena memang beliau itu sepupunya Mbah saya. Dulu ketika mondok di Sarang sering di rumahnya Mbah saya. Jadi Mbah Sahal itu punya ibu namanya Badiah, itu adik kandungnya buyut saya namanya Sofia. Jadi buyut saya itu Sofia punya adik Badiah. Yang Badiah di Mbah Mahfud melahirkan Mbah Sahal, yang Mbah Sofia itu terus punya anak Mbah saya, terus ibu saya. Makanya saya kalau manggil itu Mbah. Terus Mbah Sahal punya Mbak namanya Muzayana, yang punya anak Lekoyum, punya adik namanya Khotijah, yang punya anak Bizza. Jadi ya saya kesini itu ke keluarga, jadi saya tahu banyak tentang Mbah Sahal. Beliau terkenal fakih karena sebelum ke Sarang sudah alim. Sudah alim, ketemu orang alim namanya Gus Zubair. Sudah alim, ketemu orang alim, metode belajarnya benar, jadi alim itu. Mbah Sahal kalau menyek saya gini, kowe ngalim biasa, kitab saiki gampang. Aku alim lu top, dhisik ku kitab angel. Saya masih ingat kata-kata itu. Terus cerita dia, aku dhisik hampir ngalim ning Lasem. Jadi Mbah Sahal itu punya ipar namanya Kiai Mansur. Agaknya Gus Koyum namanya siapa? Kiai Mansur. Kiai Mansur itu bin Khalil. Khalil itu katibnya Mbah Mahfud Termas. Tulisannya bagus, tidak kayak Pak Haris, bagus. Pak Haris itu tidak bagus tulisannya, juga nasibnya. Dalam hal nikah ya, dalam. Semua santri Sarang itu iri sama Pak Haris, kok bisa jadi direktur di Mahat Ali mana ini Haji. Tapi mereka setelah tahu nggak payu tidak jadi iri. Ternyata sama saja, jadi irinya tidak jadi. Tidak biar sampean tahu sanad ya. Jadi dulu yang muridnya Mbah Mahfud yang alim itu tentu yang masyhur itu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau dari Lasem itu Mbah Khalil sama Mbah Maksum ya, sama Mbah Sidik. Mbah Sidik itu bapaknya Ahmad Sidik yang dulu Waisah, itu orang Lasem semua. Jadi Mbah Maksum, Mbah siapa tadi? Khalil. Mbah Khalil punya anak Kiai Mansur. Karena Mbah Khalil itu katibnya Kiai Mahfud, tulisannya bagus. Naskah-naskah Nailul Ma'mul sebelum dicetak itu ada di Lasem, di Kiai Mansur. Nah itu ketika Mbah Sahal mau belajar Lubul Usul sama Mbah Zubair itu ngambil naskah Nailul Ma'mul, qoblal matba'ah, qoblal to'i maksud sebelum apa dicetak. Makanya di sini Mbah Sahal sering mengutip kitab apa Nailul Ma'mul. Maksudnya binus khotin wairi matbu'ah. Beliau di Muqaddimah ketika apa? Binus khotin wairi matbu'ah, dengan naskah yang belum apa dicetak. Itu diabahnya Gus Koyum. Jadi Koyum bin Mansur bin Khalil. Karena Kiai Mansur itu iparnya Mbah Sahal, itu sering dipinjam. Jadi dulu yang memanfaatkan itu hanya Mbah Sahal karena ipar. Sebenarnya bukan karena ipar, karena bisa baca. Coba sampai mbok iparnya kan tidak ada gunanya. Nah, makanya saya tuh nggak terima kalau ada orang cerita Mbah Sahal alim karena bisa mengakses kitabnya siapa? Mbah Mahfud. Apa gunanya ipar kalau tidak bisa baca? Terus Mbah Sahal kalau belajar itu 3 kali, itu ma'ruf, terkenal. Jadi sebelum ngaji Lubul Usul sama Mbah Zubair, beliau ngajar sama teman-temannya. Terus sinau sendiri, terus ngaji sama Mbah Zubair 3 kali. Itu ma'ruf. Jadi aku nak keliru, aku kebangetan. Jadi dari Mbah Zubair, dari Mbah Sahal itu nak aku keliru, aku kebangetan. Dan ijazah yang sama ini yang sering dijazahkan Mbah Mun ke saya, makanya ini saya ijazahkan ke jenengan. Kata Mbah Mun gini, saya sering, zaman itu Mbah Mun masih sering ngajar terus. Hak kena kepengen ngalim, itu sebelumnya ngaji be gurumu itu sinau dhisik. Jadi kayak pas ngurungokno gurumu karek ngecek, angger wacanane itu kok bener terus, ya kowe wis ngalim, mau nyatane bener terus. Taruh saja sampean tadi sebelum ketemu saya sudah belajar, bacanya kok bener terus, cocok sama saya. Berarti wis alim.
Kok tiap sak lemper salah separuh? Ya fatal. Nah, sehingga nggak perlu guru itu kangelan nasihat. Bukan fima kuria alihi saja, bukan kuria alihi pun sudah benar karena Mbak Sahal kan masih ingat betul pas saya belajar sama teman-teman bacanya misalnya Yasmalu. Setelah ngaji Mbak Zubair baca Yasmalu, oh benar. Beda dengan Pak Haris pas belajar Yasmilu. Pas gurunya baca Yasmalu, tetap Yasmilu karena pas guru baca Yasmalu dia tidak dengarin. Padahal yang benar dalam kamus itu Yasmalu, bukan apa? Bukan Yasmilu. Itu Mbah Mun ngijazahkan gitu. Sehingga ketika saya ngaji mahali sama beliau dulu, saya ngaji mahali, ngajar Fathul Wahab karena beliau dulu masih ngajar terus. Itu saya ngaji setengah tahun. Ngaji Fathul Wahab itu saya hanya setengah tahun. Terus di PHK sama Mbah Mun. Kata Mbah Mun, "Kak kowe nak ngaji di Sergem, mari aku isin aku dhisik ngaji ora sergem." Jadi aku nak timbul sergem isin wis lereni ngaji, kata Mbah Mun ini. Oleh motor wis kembar be aku, sampun yo seleren ngaji niku seleren. Karena tadi kalau kita sorogan sama Mbah Mun kan tidak mungkin beliau kiai besar sibuk. Tapi sebetulnya bisa diakali. Kamu bikin grup saja kelompok yang memastikan misalnya bacanya itu begini. Setelah kamu baca tahqiq terus ngaji sama Mbah Mun atau dulu sama Mbah Sahal. Kan tinggal nyemak Mbah Sahal baca. Walil ibahati, sudah benar ini jar majrur masih benar lah kalau itu. Walil nadi, misalnya lisikoli, sehingga misalnya kamu baca lid dilalati, terus Mbah Mun baca lid dalalati. Suatu saat nanti Mbah Sahal baca lid dilalati, oh, berarti mas dari loro, kadang dalalah, kadang dilalah. Saya sama bisimai, misalnya kamu memastikan bisimai, ternyata Mbah Sahal baca bisamai. Kamu mesti mikir ini salah fatal apa pilihan. Nah, karena kamu nyari-nyari di kamus yuqalu simaan wa samaan sawa. Oh, alime sepodo nenggap lafaz simain. Wah, itu kalau sekian jilid kitab itu pasti alim saja kan pasti alim. Karena Anda selalu mengkonversi terus. Nah, sekarang problemnya anak-anak sekarang ngaji bahasa hal itu blank. Dia tidak sinau tidak apa terus ngaji maknanya. Pas bahasa nerangkan karena dia maknanya orang rungokno. Itu kasus betul sampai sekarang. Kalau kamu sinau betul, Mbak Sahal nerangkan level mafhum, kamu bisa ngikuti. Tapi kalau nggak sinau, kan sibuk mak. Nah, coba misalnya Mbak Sahal nerangkan mafhum, kejek sibuk mana bingung, blo ge dobro, kan pakai misalnya. Pas lagi nulis blo, Mbak Sahal nerangkan, mulane urip ngene-ngene. Kan seorang kiai kan sering ngendikan langsung mafhum. Kejek sibuk mana nih? Blo. Dulu nggak boleh, santri belajar itu nggak boleh. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik tuh alim dulu, hakam watok, hafal, lanyak, baru ngaji. Ya yang baca Imam Syafi'i. Imam Buaiti alim, dia baca di Imam Syafi'i. Makanya qala fil Buaiti, yang baca kitab Imam Buaiti, Imam Zainal, Syafi'i hanya mendengarkan. Makanya saya percaya diri sekali ketika baca kitab, karena saya pernah membaca ini di depan kamu. Dan saya dengar beliau juga baca seperti saya. Akhirnya kan, nah itu bahasa nggak sekedar 2 kali kata bahasa. Teman-teman aku kental semua. Jadi bikin grup yang anak-anak alim. Paham ya? Habis itu beliau ngajar di setengah alim, yang setengah alim. Malamnya jam 11 ngaji sama Mbak Zubair. Itu Pak D saya kalau cerita. Pak D saya, Pak Komedi, Pak D saya itu dulu ngaji bahasa juga. Mbak Zubair itu saking senangnya Mbak Sahal itu ngaji jam 11 malam itu kalau Mbak Sahal belum datang itu gak dimulai. Jadi kata beliau, aku emang ilmu bu. Nah, saya ngaji karena langsung paham aku rugi. Kita ini Mas. Kalau aku jadi Mbak Sahal, ya kayak terus bergerak. Kalau saya ngalami itu pelajaran murni lagi. Dulu Pak Fem itu kalau ngajar murni, kalau saya belum datang belum dimulai. Karena saya kan anaknya bapak ya, bapak hafal Quran, saya ya insya Allah hafal. Dan itu kan di murni banyak pedotan-pedotan aja tuh. Sehingga kalau beliau apa, memang harus ada yang alim hafal Quran untuk meneruskan apa ayat-ayat potongan dia kok. Jadi saya syukur sekali. Setidaknya ada miripnya dengan bahasa saya bahasa hati. Jadi saya tidak mau mirip Pak Haris, jadi itu musibah. Nah ini
Ini metode, ini penting. Saya mohon sekali, jadi kalau antum sebelum ngaji sama mas saya, mohon sinau dulu. Nanti kalau sampai sorokan Pak Haris semua kan tidak mungkin. Setelah kamu baca, kamu kan tahu tadi baca saya Rofa, Nasob misalnya. Ternyata kamu baca Rofa, Pak Haris baca Nasob. Kalau kamu khusnudon, ya langsung anut Pak Haris. Kalau suudon, jangan-jangan Pak Haris yang salah. Tapi itu kan kalau sama Pak Haris, kalau sama Basal kan tidak mungkin kita suudon. Nah, makanya disebut al-muwatta. Ciri utama kebenaran itu setelah dikonfrontasi hasilnya sama. Makanya kata Imam Malik, "Aratu kita biha ala sabina min fuqaha al-Madinah, faquluhum wa ta'ana." Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 orang ahli fikih Madinah. Faquluhum wa ta'ana, semuanya setuju, muwatta'ah itu setuju. Pas sampai itu al-muwatta, maka kitab ini tak namai al-muwatta yang disetujui. Nah tentu kita mencari persetujuan bahasa hal susah, minta persetujuan misalnya Gus Naji susah, apalagi minta persetujuan orang sesibuk Mbah Mun susah. Gampang saja, Mbah Mun baca Wahab, misalnya kilatan Wahab atau kilatan Bukhari, sampai belajar dulu, paham ya? Belajar dulu, ternyata misalnya Mbah Mun baca Babun as-sholatu misalnya, kamu kan tahunya kan dari Pak Haris ilmunya masih amatir babus sholati misalnya. Ternyata setelah ngaji bangun atau ngaji bahasa hal orang-orang kali berbabun as-sholatu, babun as-sholatu, babun as-shol. Nah, itu kan kalau di kitab-kitab Fathul Wahab kan sering babun malah bitan. Tapi orang-orang kayak Pak Haris kayak saya pun itu nggak berani baca babun as-sholatu, tetap baca babus sholati. Padahal jelas di Wahab kadang ada babun bitan bin ehada babun. Nah itu misalnya contoh kecil. Jadi dari sekian pengalaman itu kita tahu, oh iya ternyata babus sholati itu enggak satu-satunya pilihan, malah kadang babun as-sholatu ehadi misalnya kita habis sholat. Nah, kalau sampean blank kosong, kan sampean tidak tahu pilihan sampean, tahu-tahu maknanya. Ngerti-ngerti khatam Wahab, nggak pernah mandiri. Kenapa ini Rofa? Kenapa ini Nasab? Tapi kalau lama sekali, jadi resep itu saya utarakan ini karena takdim saya sama Basahal, sama Gus Rodin, sama keluarga. Paham? Ini lakukan. Cuma khusus guru-guru kayak Pak Haris nanti itu sama tak beri hak sebenarnya soto boleh agak ragu. Ini demokratis. Tapi kalau gurunya Mbah Mun ya jangan gitu, ini yang benar soto. Mesti gue yang salah. Tapi kalau guru-guru latihan gini ya nggak apa-apa. Saya gojok ini supaya ada ujub, nggak apa-apa. Jadi ini menaikkan kelas Pak Haris. Dulu itu Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid alim alama, tapi tidak bisa mukasyafah. Dia sregep sholat qabliyah ba'diyah, shaimun nahar qaimun laili, tapi tidak bisa mukasyafah. Tiap hari maca resmi ngaji, tapi tidak bisa mukasyafah. Terus tanya sama gurunya, ya Abu Yazid, saya ngaji sama jenengan puluhan tahun dan saya murid paling sregep, paling alim, paling sregep ibadah kok tidak mukasyafah. Kata gurunya lucu, Abu Yazid itu orangnya senang. Kalau kamu ingin mukasyafah gampang. Kono adol gorengan yang pasar. Jadi sing dulu dol dalam ning pasar kuwi sing adol gorengan ning apa? Pasar. Tak jamin dari ku ke mukasyafah. Marah muridnya. Marahnya tuh bilang begini, subhanallah. Oh, pas bilang subhanallah dimarahi sama Pak Yazid. Fa wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kamu itu bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri, tidak memantaskan diri kamu sendiri. Khidmah Anda adil jajan yang pasar. Senang khidmah mulan, jadi direktur, terus doang muncul. Kalau kamu betul karena Abdullah dikongkon dulu apa saja, ya bedanya apa? Coba Pak Haris jadi direktur sama yang di dalamnya Gus Rosin, misalnya bagian masak. Indawah sama, karena sama-sama khid. Tapi anak ini ketika merasa ketua pondok, merasa penting, disuruh dol gorengan itu izin. Tas izin bilang subhanallah, kata gurunya, fawwah ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kamu itu tidak mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri. Makanya dalam tradisi Thariqah itu orang-orang kayak Pak Haris pun itu disuruh pakai baju khirqah, baju suwek-suwek. Tapi saya tidak nyuruh, ada gurunya supaya
bisa melumat egonya, ujubnya. Nah karena ini tidak ada firqah, tidak ada dodolan gorengan, nah, ini tak gojlok saja, ini pengganti adol apa? Jadi ini lebih ringan, nah, lebih ringan. Jadi jangan kira kita ini tidak punya ujub. Misalnya kita merasa kiai, kalau nggak naik mobil, nggak dihormati menjadi aneh. Subhanallah, santri tidak roh hak itu. Sebenarnya kita ini bukan mensucikan Allah, mensucikan diri kita. Tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ini penting saya utarakan karena kita ini sudah lama hidup modern, tapi tradisi-tradisi seperti ini harus kita teruskan. Orang itu nggak boleh umur luhur, nggak boleh ujur. Sehingga saya pun sampai sekarang itu, kalau ke sarang itu, kalau suan bangun ya lewat jalur anak-anak dalam. Bahkan anak dalam mulai era saya sampai sekarang masih banyak yang ngaji saya. Bagi saya itu hikmah. Nah, ini penting, ini khas-khas. Nah, bahasa hal itu termasuk orang yang menangi seperti itu. Jadi dulu beliau di sarang itu ya dalam hal alim diperlakukan orang alim, tapi dalam hal santri ya diperlakukan alam santri. Sehingga beliau ya lama sekali mengalami masa bakti. Makanya ini kaifiah dari Mbak Mun, dari Basal, saya mohon dipraktekkan ya. Jadi sebelum jenang ngaji sama orang alim, belajar dulu. Dan kamu harus ingat keputusan Anda tadi baca rapat nasabnya. Sehingga nanti ketika ngaji sama orang alim tadi beliau baca, kamu tinggal nasihatkan. Kok benar 100%, berarti di bab itu Anda sudah alim. Kok salah 50%, berarti ya parah. Masalah yang mesti ciloro jadi soal jangan-jangan yang salah guru saya. Nah, terima Pak Haris ya. Tapi kalau gurunya yang para mursyid, para orang-orang yang didikil ya jangan. Itu ijazahnya Mbak Sal. Saya masih ingat betul ketika sebelum wafat beliau tak bawain kitab Al-Qolah Etaluluiyah karangan Mbak Sahal, karangan Mbak Zubair, yang di situ ditulis di Tashihi Tilmidihi Sahal Mahfud. Saya masih ingat beliau senang sekali tak bawain kitab itu. Dulu itu ya hanya dicetak, tapi sebelum beliau wafat kurang sekian tahun diputuskan oleh Madrasah Ghazaliyah jadi muqarrar. Jadi muqarrar di MTS itu ada kitab yang karangannya Mbak Zubair, di situ ditulis di Tashihi Tilmidihi Sahal. Itu betapa luar biasanya Mbak Sahal, seorang alim gurunya ngarang kitab, beliau disuruh sampai ngaji munggah sama. Itu kan musibah betul, parah. Jadi kalau sampean istinad ya punya sanad dengan bahasa hal di antara kaifiahnya ini saya bocorkan. Ini bukti takdim saya sama keluarga besar Kiai Sahal. Kamu belajar dulu. Saya sama. Makanya saya baca kitab PD itu bukan karena sombong. Saya itu belajar wahab, malamnya ngaji bangun. Saya itu belajar lagi kadang sama Bisufur kadang. Terus sehingga saya tahu kalau bacaan saya ini sudah benar karena tadi Mbak Mun ya baca seperti malamnya saya putuskan saya baca rofa nasabnya kok sama. Setelah sekian hari sekian tahun kok kesamaannya sampai 100%. Anda kan boleh mustakil sudah mandiri, berarti Anda bacanya sudah karena ini keputusan Anda baca ini sebelum dibacakan, berarti kan ini keputusan Anda. Paham ya? Itu dilatih. Pulang terus nol. Walid tahdidi lang diantara apa wurudul amri itu ditahdid. Atas imalu masih itu. Terus ben karpo poe lakoni. Terus sudah wali iradatil imtisal. Wali iradatil imtisal lan krana mok kepengin dan turuti perintah kakalika kaya dene pengucap sira liwiri roki ki kamaring saliyane budak sira indal afsi nalikane ngantuk ilmuni iskini ma iski nyiramino sira ning ingsun maan iki yaitu ingin saja dituruti walil izni kalau kepada budak Anda kan Anda mewajibkan tapi kalau tidak pada budak Anda sifatnya permohonan walil izni lan krono mau memberi izin kakaulika kau jenis pengucap siro liman maring wong toroka kang ngedok sokoman toroko kang ngedok sokoman al-baba ing pintu kau ngucap utuhul wes mlebu lawa ba'dum dan sebagian ulama ibu adroja itu ngelbono sopo ba'dum hada ini fil ibahati inggal ibahat artinya membolehkan masuk wali tak dibilang amar itu krono ngekei toto kromo kakaulika liwiri mukallafin kaya pengucap siro liwiri mukallafin kul mimma yalika kul mangano siro mimma sanging opoe yali kang nyandingi apa maka ing siro
Wa ba'dhum sebagian ulama iku adrojan lebono sebabum hadza finnat din dalam sunat. Lawal awalu te kaul awal ku farqa bedana apa awal bi anal adab lan saktemene adab iku muta'alliqun berkaitan bi mahasinil akhlak kelawan api-apike akhlak to akhlak sing apik. Wa islahil adati lan benerno adat utawa adat sing perlu dibenerno. La wal nadba wa bi anna nadba iku bi thawabil akhirah. Nah, dikatakan mandub itu sawabnya akhirat. Tapi kalau dikatakan takdib itu hanya terkait mahasinil akhlak. Ama akul mukallaf yang apun ta imangan wong mukallaf masa yang perkara yalikannya dini apa maji yang mukallaf iku mau faman dibun mongko iku sunah. La wa min malan sangking perkara wal aklu mimma yali ghairuhu iku makruhun iku napa? Makruh. Haitsu la idza askira ora ida iku maujud wa illa fa haramun mongko iku haram. Terus mengke napa dipikir malih sing jelas kalau suwun ilmu usul fikih yang dikarang Syekh Zakaria Al-Ansori terus banyak syurah ya, banyak syurahnya termasuk Mbah Mahfud Termas yang ngarang Nailul Ma'mul. Kemudian kitab itu dimudahkan lagi oleh Mbah Sahal dengan ini Thariqatul Usul ini. Dan saya masih ingat betul beliau itu bangga sekali ketika main di Ahqaf. Di Ahqaf ternyata di antara muqarrarnya itu pakai kitab Thariqatul Usul. Jadi kita ikut senang sekali. Menurut saya itu bagus karena Mbah Sahal itu produk Indonesia betul karena beliau di Mekah itu hanya beberapa dapat ijazah. Jadi beliau alimnya ya ngaji kepada Ki Abdul Hadi, tentu dulu ngaji beberapa ulama kajen, beliau ke sarang sudah alim. Karena sudah alim itu beliau ke sarang yang langsung ngajar teman-temannya, yang ngajar yang selevel ya yang di bawahnya. Kemudian beliau istifadah sama Mbah Zubair. Ini penting karena saya ada punya waktu lama ya, penting saya utarakan berkali-kali metode ini. Karena Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, dulu sering sekali saya masih menangi Mbah Sahal pakai mobil coklat, masih ketua PW NU itu kalau jagungan sama Mbah saya. Saya ulang lagi ya, jadi Mbah Sahal itu selain metodenya benar juga mendapatkan kitab Nailul Ma'mul tadi dari iparnya, berarti dari Mbah Mansur iparnya. Mbah Mansur dapat itu dari Mbah Khalil karena Mbah Khalil itu katibnya siapa? Mahfud. Nah kalau sarang itu bejo karena tadi Mbahnya Mbah Mun itu muridnya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abu Bakar apa? Itu yang buat metode muhafadzah. Ya korban baiknya kita kalau nggak naik nggak muhafadzah udah naik apa? Kelas. Nah terus Sayyid Umar Sato itu punya cucu namanya Hamzah Sato. Pertama rawuh di Indonesia itu di Bangil, Kilau di Bogor. Walhasil singkat cerita bahwa Hamzah itu mencari-cari murid mbahnya, datanglah ke sarang kembahnya Mbah Mun. Terus Sayyid Hamzah Sato akhirnya hidup di Sedan. Lahirlah orang-orang alim di Sedan, kayak Mbah Zawawi itu punya anak Ki Johari yang jadi pondok kencong. Terus Ki Johari punya adik namanya Mbah Madda, itu garwo adiknya Mbah Sahal, Mbah Khotijah, punya anak Bizak. Bizak punya putra yang dulu di sini, golongan Elek Salam dan sebagainya. Jadi artinya kita ini, silsilah kita ini sudah benar. Kefiah kita, manhajiyah kita sudah benar. Makanya saya mohon, apapun modernnya Mahatali, saya senang sekali masih ada metode ngaji kayak gini. Karena ini yang didapatkan Mbah Sahal dari para masanya. Soal atas nama era modern Anda butuh sarjana apa enggak itu ya nggak masalah, itu orang modern, kebutuhan zaman, arifan di zaman ini tidak masalah. Tapi apapun arifan di zaman ini kita jangan meninggalkan metode yang pernah diajarkan para guru-guru apa kita. Sampai kalau ngaji kita fikih itu mesti ada kata-kata gini, qala fil buaiti itu nama orang. Tapi Imam Syafi'i itu kalau mau fatwa itu Imam Syafi'i duduk, Imam Buaiti yang ngendikan. Ketika Imam Syafi'i mendiamkan itu, artinya fatwa yang di atas namakan Imam Syafi'i benar. Sehingga disebut qala fil buaiti, Imam Syafi'i dawuh fil buaiti itu tidak nama kita, nama orang. Begitu juga kalau yang mewakili Imam Syafi'i itu Imam Muzani disebut qala fil muzani, apa? Qala fil muzani. Itu betapa mulai dulu, itu murid yang baca. Sehingga hadis-hadis itu qara'tu ala syekh fima qara'tu alaihi, muridnya yang baca, gurunya iqra. Nah di Indonesia yang masih begitu fanatik itu hanya orang Quran.
Nggak ada orang hafal Quran guru yang baca, pasti muridnya yang baca. Tapi menurut saya harusnya itu juga di kita. Ini saya tahadus di nikmah, bukan sombong. Dulu teman sekelas saya yang hidup saya itu banyak. Alasannya bukan karena saya gurunya. Dulu kalau pelajarannya Mbak Kim, pelajarannya Mbak Mun, yang sering baca itu saya. Sehingga mereka anggap saya itu gurunya. Nah itu masih orisinil. Maka sebetulnya kayak Mahatali gini yang baca jenengan bukan saya. Tapi nak sampai pelekat-pelekat kan Pak Haris ini sih. Jadi saya mau metode ini mesti akal-akalannya Pak Haris ini seperti ini. Guru yang baca, murid mendengar. Sebenarnya kalau ingin alim itu sampai yang baca, saya mendengar. Tapi resikonya kalau sampai salah kan direkturnya yang isi. Sampainya terus ngakali terus dengan konsep moco barokah. Nah ini korban tipu-tipu ini. Jadi itu sebetulnya nggak ada dalam sanad apa kefiah seperti itu nah. Tanyakan Mbak Sahal, dulu ketika ketemu saya Yasin ya beliau yang baca. Kroh kata, setelah baca sekian kuras kok benar anta ahlun titil kal ijazah, kamu ahli, terus ijazah amak. Dulu gitu semua, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik disuruh baca. Makanya fima qara'tu ala Malik. Sehingga di fikih ada kitab Mukhtasarul Muzani. Disebut qala Syafi'i fil Muzani, qala Syafi'i fil Buaiti. Karena yang baca murid. Makanya Imam Bukhari dalam bab Kitabul Ilm babun al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh haddasana kada wa kada terus bidalili hadisi Imam bin Sa'lab. Jadi Imam itu orang kampung datang ke Rasulullah, dia yang baca Pak Haris. Itu sampai lihat di Kitabul Ilm babun al-qira'ah ala syekh biman zilati qira'atis syekh. Terus di Imam itu unik, cara tanya ke Nabi gini. Tanyakan pertama Nabi santai-santai di masjid. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kata sahabat-sahabat memberi isyarat itu. Dia masih jangkar, ya Muhammad, inni sa'iluka famusaddidun alika fala tajidanna ala nafsika fiyya syai'an. Saya ini tanya kamu dan tanya saya ini agak-agak kasar. Musaddid itu agak kasar, tasdid. Makanya disebut asyidda walal kufar. Jangan ambil hati ya. Kata Nabi, is'al ma badalak. Ya silakan kamu tanya. Terus Imam mulai ngomong terus. Saya kedatangan Rasul kamu, utusan kamu. Terus bilang Rasul kamu kalau kamu mewajibkan orang misalnya sholat 5 waktu. Apa betul? Na'am. Kata Rasul kamu harus puasa Ramadan. Apa betul? Nabi bilang na'am. Terus pokoknya Nabi itu mau ngendikan na'am. Nah, ternyata semua yang dikatakan imam ini menjadi ilmu. Ya seperti itu kewajiban Islam, ada kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban ini. Padahal yang baca ini imam bukan kanjeng. Makanya al-qira'ah ala syekh bimanzilati qira'atis syekh. Karena syekhnya diam tapi mengasih. Itu lama sekali dipraktekkan. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i yang baca Muwatta. Imam Muzani, Imam Buaiti ngaji sama Imam Syafi'i, yang baca juga Imam Muzani, Imam siapa? Buaiti terus. Termasuk bahasa hal dulu ngaji Bazubair yang baca bahasa hal. Ya tapi karena ini zaman akhir, saya juga kasihan kalau sama Pak Haris, kalau zaman baca salah pasti yang malu itu Pak Haris. Nah, orang Muslim kan wajib menutupi aibnya orang Muslim. Jadi man satara musliman satara. Jadi ini kompromi. Sebetulnya ini metode yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, ini darurat tiap hari. Karena Pak Haris nggak sempat mikir itu, yang dipikir judul jadi dia sudah kacau pikirannya sudah. Ya saya teruskan. Walil ingdari lan krono amar iku lil ingdar. Nahu kul tamat ta'u fa inna masirakum ilan. Wa yufariqu lan bedani apa ingdar atah tidak ing tahdid. Oleh bedani diwujubi tironi kelawan wajib kebarengane tahdid bil wa'idi lan ancaman kama fil ayat. Wa bi anna tahdida lan sanane tahdid ku atafihu medek-medek. Beda wal ingdaru ta ingdar mau iblahul mafufi minhu iku mau nyampeno barang sing perlu dikuwatiri. Walil imtinani lan kadang amar iku mau nunjukno paring nikmat.
Misalnya Allah dawuh kulu mimma razaqakumullah. Ora kok kowe mangan terus ngerti kenapa kok mangan? Kulu mimma razaqakum. Ndak. Allah itu menunjukkan kasih sayangnya ke kita dengan membolehkan kita makan. Bukan kok terus kita wajib makan terus. Salat yo wajib, mangan yo wajib. Karena Quran dawuh wa aqimus sholat, sholat yo wajib, mangan yo wajib. Terus kowe sholat mbek mangan, melakukan dua amar sekaligus. Ayo sarap yo jenenge no. Sarap perlu diobatno niku. Meskipun alasan Anda gitu, wa aqimus sholat ya perintahnya Allah, kulu mimma razaqakum ya. Itu kalau dua perintah dilakukan sekaligus kan bagus. Poinnya dua ya udah ada gitu. Jadi kulu itu imtinan. Allah menyuruh kita makan berarti Allah bukti punya minnah, punya peparing ke kita. Dan wa yufarikulan bedanya apa imtinan alibahata ibahah bitironi. Kelawan kabrangnone imtinan bidik lima. Kelawan nyebut perkara yuhtaju kang den butono apa ilahi maring. Walil ikrami lan kadang perintah iku krana mulyakno nahu udkhuluha bisalamin aminin. Mlebu sira ing jannah oleh mlebu bisalamin kelan selamat atau kelawan untuk salam aminin atau hale sentosa. Tentu itu ikram. Artinya Allah zat yang ghaniyun hamid, zat yang lahul asmaul husna menyuruh kita udkhuluha. Itu luar biasa, itu bentuk penghormat. Bukan urusan masuknya tapi urusan apa? Ikram. Ya kalau sampai sama nggih ya sementing kula saged nderekaken kersanipun keluarga besar Mbah Sahal. Kula khidmat sekali, kula bangga kalian Mbah Sahal karena itu mbak saya. Dan syaratnya juga sama. Jadi misalnya saya ulang lagi ya, jadi syaratnya Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, beliau ngaji Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar siapa? Syato. Atau misalnya saya Mbah Mun ya saya Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji sama Mbah Hasyim ini juga menangis saja Mbah Mahfud apa? Termas. Karena fi babil fikih itu Mbah Hasyim enggak pernah istinad sama Mbah Khalil Bangkalan. Tapi kalau fit tafsir itu Mbah Hasyim ngaji Mbah Khalil Bangkalan. Nah Mbah Khalil ini mulazim di Syekh ya Pak Nawawi. Jadi Syekh Nawawi Banten itu mulazim yang dari Indonesia, kawasan Sidan itu ada namanya Mbah Syakur, abahnya Mbah Fadl. Paham ya? Di Kudus ada Syekh Raden siapa? Asnawi. Kalau di Bangkalan itu Syekhona siapa? Khalil. Malah Raden Asnawi itu ya masih keluarga sini, masih keluarga saya, keluarga Mbah Sahal karena masih cucunya Mbak Asnawi sepuh. Jadi Mbah Sahal punya ibu namanya Badi'ah. Badi'ah itu adik kandungnya buyut saya. Badi'ah itu punya ibu namanya Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Itu Asnawi sepuh ini yang melahirkan sekian kiai. Nah terus guri-guri itu ada Asnawi yang Raden, makanya ada Asnawi sepuh, ada Asnawi apa? Nah Asnawi Raden ini yang muridnya siapa? Syekh siapa? Nawawi. Tapi ini murid paling spesial karena Syekh Nawawi itu berpesan kalau beliau wafat, istri mudanya yang terakhir disuruh nikahi Syekh Nawawi. Syekh siapa? Mbak Asnawi sepuh, namanya Nyai Hamdana. Sehingga Asnawi Raden ini punya garwa Hamdana itu bekasnya gurunya. Itu Mbak Mun pernah cerita saya, karena Nyai Hamdana dengan Syekh Nawawi punya anak namanya Zuhriyah, sehingga Syekh Asnawi ketika punya anak lanang dengan Nyai Hamdana dinamakan Zuhri. Zuhri punya anak Ni'am kalau nggak salah, terus Ni'am punya anak Bisafid yang jadi mantunya Bakir. Jadi kalau nggak salah Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin Asnawi. Nah itu punya ibu yang dulu tiga sana siapa? Syekh siapa? Syekh. Makanya sampai yang syukur di sini ini sanadnya masih mutasil semua. Ya sama, Yon Sewu kados Babaili Rozin, Kiai Fatah ya sama, semuanya sama. Karena dulu Jombang juga ada ngaji sama Syekh Mahfud. Jadi sanad Jombang, yang Den Anyar, yang Tebu Ireng semuanya sama dengan sanad kita. Karena dulu semuanya kalau di Mekah ada ngaji Syekh Mahfud. Sebetulnya saat itu juga ada Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Syekh Khotib itu karena dekat dengan pahamnya Muhammad Abdul Rasid Ridho, sing mulazim itu Mbah Ahmad Dahlan. Makanya Mbah Ahmad Dahlan terus jadi modern. Syekh Khotib, ya sanad kita lewat Syekh Khotib juga. Tapi karena beliau ikut gerakan Abdul, terus kita itu rapati sering nyebut Syekh Khotib. Sebenarnya sama, Syekh Khotib, Mbah Mahfud itu seangkatan.
Makanya masyhur Mbah Hasim sering mulazimnya di Syekh Mahfud, Mbah Ahmad Dahlan sering mulazimnya di Syekh Khotib, terutama dalam hal apa? Gerakan. Nah, sehingga afiliasinya beliau itu lebih kayak Abdur Rasid Ridho. Jadi ini sekelumit dari saya mengenang mbah saya. Saya mohon sekali bab ini dikaji, karena perbedaan kita dengan Wahabi, perbedaan kita dengan Salafi itu adalah kalau Salafi sekali perintah Nabi, sunnah Nabi itu kayak memaksa harus diikuti. Padahal tidak semua perintah itu Allah mewajibkan diikuti. Ada lil ibaha, ada lil imtinan, ada macam. Kalau semua perintah wajib diikuti berarti assalamualaikum, salam dari sholat langsung lari. Faidah qudiyati sholatu fantasi. Nah ini butuh analisis. Kalau sama turuti al-amru lil wujub berarti bersalam wajib melayu, ya kacau. Nak bodoh aja. Saya kira demikian. Al-Fatihah.